Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 14 September 2020 kita bertemu kembali. Kita membahas masalah penusukan Syekh Ali Jaber kemarin pada tanggal 13 September 2020 di Lampung. Kita belum tahu apa motif pelaku menusuk Syekh Ali Jaber. Apakah pelaku bekerja sendiri? Kita belum tahu. Syekh Ali Jaber ini adalah Syekh yang lembut, ceramahnya sejuk, tidak berafiliasi kemanapun, tidak berafiliasi ke pemerintah, tidak juga berafiliasi ke oposisi. Dia hanya menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran yang yang penuh dengan kesejukan dan Islam yang rahmatan lil alamin. Syekh Ali Jaber ini adalah Syekh yang tahfiz Al-Quran dan mempunyai yayasan pendidikan tahfiz Al-Quran. Walaupun Syekh Ali Jaber ini adalah termasuk ulama yang good looking dan tahfiz Al-Quran, tapi saya yakin dia bukan ulama yang radikal. Kalau kita perhatikan video amatir, gerakan pelaku itu, bisa kita lihat bagaimana dia pelan-pelan naik panggung. Setelah di atas panggung dia berlari dengan cepat dengan pisau terhunus di tangan dan dia menusuk Syekh Ali Jaber menuju leher dengan cepat. Jadi pelaku ini kalau kita lihat dia terlatih. Sulit kalau dikatakan pelaku ini adalah orang gila, sesuai dengan keterangan pihak keluarga pelaku. Kalaupun kita harus percaya dia orang gila, kita harus masuk dimensi gila dulu. Biar kita percaya bahwasanya orang waras bisa dinyatakan gila kalau menusuk orang. Melihat kondisi ini, saya teringat film Sultan Abdul Hamid II, Kesultanan Turki Ottoman. Di situ ada konspirasi, ada Amerika, ada Inggris, ada Yahudi, dan ada suruhan Vatikan, utusan Vatikan. Mereka konspirasi. Yahudi, walaupun sudah dikasih tanah di kerajaan Ottoman, dia mengambil tanah seperti di Taurat, tanah Yerusalem, yang mereka sebut tanah janji Tuhan. Amerika dan Inggris mau mengambil minyak di Turki. Dan semuanya ini, konspirasi ini di bawah Vatikan. Ada dialog yang menarik antara Sultan Abdul Hamid II dengan Parvus, pemimpin Vatikan. Kalian bisa hancurkan Turki. Kalian bisa mengalahkan Turki. Tapi tentara kami tidak akan mundur sedikit pun. Tentara kami ini bukan bekerja untuk saya, kata Abdul Hamid II. Bukan bekerja untuk kerajaan ini. Tapi dia bekerja untuk Allah. Dia adalah tentara Allah dan dia bekerja untuk Rasulullah. Mereka menuju medan perang dengan kegembiraan. Mereka yakin dengan kemenangan. Kalau mereka menang, mereka gembira karena mereka bekerja untuk negaranya. Tapi kalaupun mereka kalah, kalaupun mereka mati, mereka juga bergembira. Karena mereka akan masuk surga. Karena mereka akan syahid. Mereka akan mati syahid. Dan surga itu janjinya Allah. Jadi tentara kami akan menuju perang, ke medan perang dengan gagah berani. Tanpa sedikit pun takut. Dan Abdul Hamid juga menambahkan, kalaupun kami kalah,
kalaupun kerajaan ini hancur dan kalaupun saya turun dari tahta, dan ingat Parvus, 3 orang dari Ottoman ini berkumpul, dia akan mendirikan kembali negara Turki. Itu janji Sultan Abdul Hamid II kepada Parvus. Jadi, kalau penusukan ini hanya untuk menakut-nakuti ulama dan menyurutkan langkah ulama, maka itu tidak akan membuat ulama takut. Karena para ulama ini adalah mereka bekerja dan berjuang di jalannya Allah. Dia tidak akan takut pada siapapun. Dan kalaupun tujuan penusukan ini untuk mengecilkan Islam, maka itu jauh panggang dari api. Karena selain umat Islam yang akan menjaga agama ini ada yang punyanya. Yang punyanya adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Maka Allah yang akan menjaga agama ini. Dan kalaupun tujuan penusukan ini adalah untuk memecah umat Islam dengan umat lain dalam kerangka NKRI, itu pun jauh panggang dari api. Karena umat Islam akan tetap berjuang dan merangkul, memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia bersama dengan saudara-saudaranya dengan agama lain. Jadi, kalau tujuannya untuk 3 itu, saya pikir tidak akan tercapai. Kita pun tidak tahu apa motif penusukan Syekh Ali Jaber ini. Kita hanya bisa menunggu, kita tunggu hasil pemeriksaan kepolisian. Terima kasih. Demikianlah Senandung dari Mana. Tolong di-subscribe dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.